Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatu Siti Robiah. Saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset di Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya yang ke-23 di tahun 2025, yaitu dengan judul Teknik Penerjemahan Transposisi dalam Terjemahan Majas Personifikasi dalam novel The Broken Wings karya Khalil Gibran. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan teknik penerjemahan transposisi dalam mencapai kesepadanan dalam menerjemahkan majas personifikasi serta faktor-faktor terjadinya adanya ketidaksepadanan. Dan hal ini dilatar belakangi oleh adanya asal kata translation, yaitu etimologi. Secara etimologi, kata translation berasal dari kata translate yang berarti mengalihkan bahasa atau menafsirkan. Dalam istilah terminologi, itu penerjemahan adalah penggantian antara kata dari bahasa ke BSU ke BSA dan juga akan memperhatikan adanya kesepadanan makna. Kemudian istilah dalam perbedaan translation ini menurut teorinya Hood tahun 2006, yaitu translate artinya menerjemahkan, kemudian translating artinya proses menerjemahkan, kemudian ada yang translate hasil penerjemahan, translation penerjemahan secara umum. Jadi hal ini bukan hanya soal membedakan antara kata bahasa, tetapi juga harus menjaga makna penting memahami istilah-istilah dan juga kunci dalam teori penerjemahan secara akurasi dan kredibilitas. Kemudian adanya teorinya dalam Nida Entebbe tahun 2003, yaitu adanya proses penerjemahan yang relevansi di dalam dunia akademik dan juga sastra. Emang penerjemahan ini proses yang sangat kompleks dan juga akan memerlukan adanya ketelitian sangat tinggi untuk menghasilkan terjemahan secara berkualitas. Maka perlu adanya tahapan-tahapan secara sistematis dan mendalam. Hal ini ada 3 tahapan proses penerjemahan berdasarkan teori Nida Entebbe dari tahun 2003. Adanya analisis, kemudian adanya transfer atau pengalihan bahasa, dan ini mentransportasi makna dari BSU ke BSA, kemudian juga menerjemahkannya harus secara berpikir kritis agar makna tersampai tepat. Kemudian adanya penyelesaian atau penyesuaian untuk menyempurnakan hasil terjemahan agar terdengar sesuai dengan bahasa sasaran. Dan juga di dalam 3 proses tahap penerjemahan ini sebaiknya digunakan dilakukan oleh orang lain ya untuk menjaga objektivitas. Kemudian adanya banyak banget karya sastra berbahasa Inggris yang telah diterjemahkan. Salah satunya adalah Khalil Gibran ini merupakan novel, dan juga ada quotation yang berupa puisi-puisi dan juga drama yang diterjemahkan dari bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting dalam karya sastra ini, kontribusinya di dalam literasi budaya dan juga adanya identitas budaya, peristiwa kehidupan, identitas sosial dan budaya, kemudian pertemuan lintas budaya, kemudian pertukaran budaya antara BSU dan BSA. Kemudian kegiatan penting dalam pertukaran budaya dan juga informasi ini bukan hanya menyampaikan bahasa, tetapi juga ada nilai budaya tersendiri. Dan bagaimana pemahaman mendalam terhadap bahasa dan budaya. Nah, justru itu, oleh karena itu, tantangan penerjemahan majas personifikasi. Majas personifikasi itu pemberian sifat manusia pada benda atau konsep tidak selalu memiliki padanan tepat dalam bahasa. Dan tantangannya bagaimana sih menjaga makna secara gaya ekspresif. Tapi hal ini saya tidak akan membahas mengenai makna secara modulasi, tapi hanya secara teknik transposisi saja. Sebagai contoh dalam majas personifikasi, di sini ada BSU bahasa sumber dari The Broken Wing, kemudian diterjemahkan oleh Dina Mardiana, yaitu sayap-sayap patah ya. I heard the waves singing the song of eternity. Nah, ini merupakan aku dengan ombak menyanyikan lagu keabadian. Dan ini aku mendengar ombak menyanyikan. Ombak ini seakan-akan seperti manusia, yaitu menyanyikan lagu keabadian. Oke, di dalam penelitian ini ada penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu di sini ada Wiwi Mardiana, kemudian Wasie dan Salma tahun 2024. Dari ketiga penelitian terdahulu ini sama-sama menganalisis tentang teknik penerjemahan antara transposisi dan modulasi. Akan tetapi tidak terfokus
kepada pembahasan yang saya akan bahas, yaitu fokusnya pada bahasa kiasan, figurative language. Dan penelitian ini kekosongannya dengan fokus pada majas personifikasi. Oke, fokus penelitian ini adalah satu novel The Broken Wings oleh Khalid Gibran, kemudian terjemahannya oleh Saif Sepat oleh Dina Mardia, dan fokus teknik dan kesepadanan dalam penerjemahan majas personifikasi. Dan hal ini juga teori yang digunakan yaitu teori tahun 2019 yaitu Catford tentang level shift dan kategori shift. Ada struktur, ada kelas kata, unit, dan sistem gramatikal. Berbagaimana teori dalam teorinya Hood tahun 2003 itu ada teknik dan transposisi dan modulasi. Berdasarkan teorinya Catford, jenis pergeseran ada level shift, yaitu ada gramatikal, klasikal. Structure shift, urutan antara menerangkan dan diterangkan. Class shift, adjektif dan noun berubah menjadi noun plus adjektif. Unit shift, kata menjadi frase. Frase menjadi kalimat. Intrasystem shift, plural menjadi singular. Itu berdasarkan teori pada Catford tentang jenis pergeseran. Kesepadanan dalam penerjemahan ini fokusnya utama ya. Mungkin fokusnya ini terhadap makna ya. Kalau berdasarkan Catford dan Besnet. Tapi saya melihat dari kesepadanan struktur bahwa majas personifikasi karena berbeda bahasa antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu sangat berbeda. Kemudian metodologi yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Nah, ini kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi dan studi kepustakaan. Fokusnya itu mengacu teknik dan bentuk majas personifikasi. Sumber data yang digunakan yaitu novel The Broken Wings sebagai bahasa sumber atau tes sumber dan terjemahannya saya kata sebagai bahasa sasaran atau teks sasaran. Instrumen dan teknik pengumpulan data yaitu pada penulis sendiri dengan cara membaca dan mencermati kedua novel, memberikan tanda pada teks yang mengandung majas personifikasi, kemudian analisis menggunakan tabel dan bentuk, dan teknik transposisi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, yaitu memilih data secara relevan dan tidak relevan, klasifikasi berdasarkan personifikasi, metafora dan simile, kemudian menganalisis kolokasi yang tidak lazim dan bentuk perbandingan. Fokusnya dalam bentuk yang ditransformasikan. Kemudian dalam keabsahan desa mengacu kepada teorinya Meong, yaitu tahun 2006, fokus utamanya itu adalah kredibilitas. Penelitian ini hanya menerapkan kredibilitas agar hasilnya dapat dipercaya dan divalidasi oleh partisipan. Dan juga upaya dalam mencapai kredibilitas, penelitian juga menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber. Metode teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen terkait untuk guna menguji konsistensi dan validasi data yang diperoleh. Kemudian temuan data dan pembahasan. Yang pertama yaitu tentang deskripsi data penelitian antara novel, BSU, bahasa sumber, dan bahasa sasaran. The Broken Wings itu ada 125 halaman, 10 bab, dan 1 perkata. Kalau Saif Sepata, yaitu Dina Mardia, yang diterjemahkan oleh Dina Mardia, ada 148 halaman. Fokus data yaitu majas personifikasi dalam bentuk kalimat dan frase nomina. Jadi total yang ditemukan ada 89, kalimat 63, frase nomina ada 20. Rekapitulasi kita bisa lihat di sini adanya kalimat ada 63, frase 26, jumlah ada 89. Ini berdasarkan pada judul bab pada karya Khalid Gibran The Broken Wings. Bentuk terjemahan majas personifikasi. Ternyata terjemahan majas personifikasi diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Personifikasi terjemahkan menjadi personifikasi. Itu ada 81 data. Personifikasi dan hasil dalam BSA itu terjadi adanya metafora, ada 5 data. Personifikasi terhadap mentransfer terhadap bahasa sasaran itu menjadi simile, ada 3 data. Jadi semua bentuk tetap mempertahankan makna figuratifnya. Kemudian teknik utama dalam terjemahan yang digunakan transposisi dan pergeseran, adanya level shift, kemudian kategori shift, level shift, kategori shift, struktur, kelas kata, unit, dan intrasistem. Kemudian ini ada analisis kesepadanan. Kesepadanan antara BSU dan BSA itu berdasarkan pada bentuk dan struktur kelas kata. Beberapa kasus menunjukkan bentuk berubah tetapi makna tetap terjaga. Teknik transposisi yang pertama yaitu dalam personifikasi ya. Ini bentuk transposisinya level, gramatikal menjadi leksikal ada 14 data. Kemudian struktur, menerangkan diterangkan itu ada 37 data. Terhadap unit, noun, menjadi noun precise menjadi 27 data. Kelas kata word list
cloud case, 19 data, intrasystem, singular, plural, indefinite, and indefinite, 49 data. Contoh analisis di sini saya lihat di sini ada transposisi kesebaran penerjemahan majelis personifikasi ya. Di sini ada 2, kita bisa lihat ini ada 81 kata. Kemudian analisis datanya seperti ini, kita lihat dari kata chase, mengusir dilakukan oleh pedang, yaitu benda mati. Kemudian memberikan sifat manusia pada objek yang tidak bernyawa personifikasi. Maka teknis transposisinya struktur dan intrasistem. Menerangkan, ditenangkan. Kemudian menerangkan the fiery word. Menerangkan, diterangkan. Pedang tajam, diterangkan, menerangkan. Kemudian definite, indefinite, tidak terjemahkan sebagai itu. Kesepadanan tidak kesepadanan terhadap secara gramatikal ya, tetapi maknanya emang gaya figuratifnya itu tersampaikan. Jadi di dalam contoh pada BSU-nya personifikasi, kemudian menjadi bahasa sasana menjadi personifikasi, bahwa transposisi penting dalam menyampaikan gaya bahasa dan sastra dari BSU ke BSA. Teknik ini emang memungkinkan adanya fleksibilitas struktur namun tetap terjaga maknanya. Majelis personifikasi ini berubah bentuk tidak selalu mengurangi kualitas pesan asalkan nilai estetika dan makna figuratif ini dipertahankan. Dan di sini ada teknik transposisi kesepadanan terjemahan majelis personifikasi ke majelis metafora. Sebagaimana ada 5 kata ya. Kita lihat salah satu contoh. Di sini hasilnya dulu kita ditemukan transposisi ada 2 data, kategori shift, struktur ada 5 data, unit ada 2 data, intersystem ada 2 data. Kemudian kita contoh BSU dan BSA. During my youth, love will be my teacher, my health, my delight. Selama masa mudaku, cinta menjadi guruku, penolongku, penerangku. Kata kisah personifikasi, love bertindak seperti manusia. Metafor cinta, guru, penolong, dan penerang. Tadi transposisi antara will, akan, leadership gramatikal secara leksikal. My teacher, have, delight, menerangkan, diterangkan. Guruku, penolongku, penerangku. Diterangkan, menerangkan. Kemudian ada kata yet. Yet ini masa muda. Unit shape kata menjadi frase. Oke, di sini ada teknik transposisi dan kesepadan terjemahan majas personifikasi BSU majas ke simile ya. Ada 3 saja data yang saya cantumkan di dalam tabel pada hasil penelitian di artikel tersebut. Dan ini hasilnya ditemukan transposisi level gramatikal, leksikal ada 3 data, kategori shift, struktur 3 kata, unit 1 data. Similar perbandingan eksplisit menjadi kata seperti. Nah ini ada contohnya, her father's wealth is placing her at the edge of horrible precipice. Kekayaan ayahnya akan memposisikan seperti di tepi tebing yang mengerikan. Seperti di tepi tebing, setiap mempertahankan makna personifikasi. Teknik transposisi ada will, akan have, father's well, mother, menerangkan, diterangkan kekayaan ayahnya, diterangkan, menerangkan. Dari pertanyaan dari penelitian ini, metode yang diterjemahkan dalam penggunaan yaitu secara harfiah, yaitu mempertahankan struktur bahasa sumber sejauh mungkin ya. Sintaks antara BSU dan BSA otomatis sudah beda, jadi yang tanda kurangnya ada sepadan dalam bentuk. Kesepadanan dan tidak kesepadanan. Ketidaksepadanan bentuk, perbedaan sistem gramatikal dan struktur antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Terjemahkan kesejajaran bentuk itu emang dikorbankan demi kealamiahan. Kesimpulan, saya akan memberikan poin-poin yaitu kecenderungan dalam terjemahan mayoritas mempertahankan adanya gaya figuratif, menjaga nuansa puitis dan juga estetika dan teks sumber. Teks yang digunakan, teknik yang digunakan di sini menggunakan transposisi, level shape, kategori shape, structure, kelas kata, unit, dan intrasystem. Metode penerjemahan yang diterapkan secara harfiah terhadap Dina Mardia dan ini mempertahankan struktur BSU dan juga secara semantik, mungkin semantik yang akan dibahas mengenai adanya modulasi ya, penyesuaian konteks dan juga keluasan bahasa sasaran. Jadi kajian teknik transposisi ini secara mendalam, teknik sebelumnya mungkin menyebutkan transposisi sebagai salah satu teknik, tetapi tidak menjabarkan adanya level shift dan kategori shift secara detail dan juga tidak mengaitkan transposisi dengan jenis majas tertentu.
Analisis data majas dalam proses padanan ini tidak hanya menyebutkan teknik, tapi juga mengklasifikasi data, personifikasi, metafora, simile, dan juga menggunakan data kuantitatif, jumlah dan jenis perubahan. Jadi penelitian ini menghadirkan kebaruan karena mengkaji secara spesifik teknik transposisi dalam penerjemahan majas personifikasi dan juga menggunakan analisis bentuk makna kesepadanan secara linguistik dan juga menerapkan adanya pendekatan terhadap novel karya klasik Timur yang jarang dibahas dalam konteks penerjemahan gaya bahasa, yaitu karya Khalil Gibran, The Broken Wings, yang diterjemahkan oleh Dina Mardia, yaitu sayap-sayap patah. Saran yang digunakan untuk peneliti dan mahasiswa dan juga untuk penerjemah sastra dan juga untuk akademik, intinya lakukan penelitian lanjut dalam objek sastra yang berbeda dengan menggunakan teori dan pendekatan relevan dalam studi penerjemahan. Di dalam penerjemahan, pahami konteks budaya dan estetika pada teks sumber. Untuk akademik, tingkatkan pembelajaran translation mastery secara sistematis dan lanjutkan riset-riset dalam penerjemahan di bidang sastra. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam ucapan. Saya mengakhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.